Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Bagi teman-teman yang tidak lolos dalam seleksi P3K Guru tahap 2, entah itu karena di sini kalah perankingan, sebenarnya lolos passing grade, sehingga lolos passing grade tidak mendapatkan formasi, atau memang tidak lolos teman-teman, dikarenakan memang kita tidak lolos passing grade ya. Nah, di sini tentunya teman-teman berharap kedepannya ini akan bisa ya untuk diterima dalam seleksi P3K Guru. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, dalam seleksi P3K Guru rangkaian tahun 2021 ini adalah kita memasuki di tes kedua teman-teman, dan nanti masih ada kesempatan yaitu kita mengikuti ujian tes P3K Guru di tahap 3 dan juga nanti optimalisasi formasi. Namun nanti jika sampai dalam tahap ini ternyata kita belum lulus juga, maka teman-teman tidak usah khawatir. Baru saja pemerintah menerbitkan surat edaran terbaru berkaitan tentang seleksi P3K Guru tahun 2022. Tentunya inilah merupakan suatu kabar gembira ya bagi teman-teman guru honorer yang tidak lulus di tahun 2021 ini untuk diangkat menjadi ASN P3K. Bagaimanakah informasinya? Kemudian nanti teman-teman bisa mengunduh surat edaran ini ya. Semoga bermanfaat. Nah, silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah menerbitkan surat edaran terbaru tanggal 13 Desember tahun 2021 terkait tentang perhitungan anggaran P3K Guru tahun 2022. Nah, sobat-sobatnya di sini dapat kita melihat yaitu nanti bagi teman-teman yang lulus di tes tahap 1, 2, 3 dan juga optimalisasi formasi dalam rangkaian P3K Guru tahun 2021, yang mana sebenarnya untuk formasinya ini hanya sekian ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman tidak usah khawatir, di sini ya sudah ada formasi P3K Guru di tahun 2022 yaitu sebesar 758.018 orang teman-teman. Sementara itu untuk P3K non guru ini adalah di tahun 2022 sebanyak 184.239. Nah, di sini teman-teman bisa melihat nanti ya untuk daerah-daerahnya, misalkan di provinsi mana, ini teman-teman bisa mengecek kira-kira di daerahnya itu membuka formasi di tahun 2022 itu sejumlah berapa. Misalkan di sini untuk di provinsi Aceh ya, di provinsi Aceh, di sini jumlah formasi P3K Guru yang diperhitungkan ya untuk tahun anggaran 2021 ini ada sejumlah 4.299. Sementara itu untuk yang di tahun 2022 tentunya kalau sudah masuk dalam Kementerian Keuangan, masuk dalam anggaran, ini sudah merupakan formasi yang diajukan oleh masing-masing daerah ya. Nah, di sini di tahun 2021 ada 4.000 sekian, di tahun 2022 ini 5.000 sekian teman-teman. Nah, misalkan kita ambil saja contoh ya untuk di Kabupaten Ngawi. Nah, di sini dapat kita cek teman-teman untuk di Kabupaten Ngawi, misalkan di tahun yang ini, di tahun ini sekitar hanya 385 ya di formasi yang dilaksanakan dalam seleksi tahun 2021, 385. Sementara itu di tahun 2022 di sini ada formasi yang diajukan dan sudah masuk di Kementerian Keuangan yaitu ada 2015 orang. Nah, nanti ada 2015 kursi. Tentunya di sini bagi teman-teman merupakan kabar gembira ya, nggak lolos di seleksi P3K Guru di tahun 2021. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin mengunduh file ini, terdiri dari daftar formasi yang telah diusulkan masing-masing daerah, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi untuk anggaran tahun 2022. Nah, untuk cara mengunduhnya silahkan teman-teman di sini masuk pada pencarian Google dan jangan lupa untuk koneksi internetnya ini diaktifkan. Kemudian teman-teman di sini mengetikkan kata kunci yaitu seperti ini teman-teman, mariadi.com. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, berikutnya di sini teman-teman bisa klik pada bagian ini. Nah, pada website ini teman-teman bisa mengunduh yaitu pada artikel terbaru yang berjudul download rincian formasi P3K Guru tahun 2022
semua kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Anggaran gajinya tahun 2021 dan juga tahun 2022. Nah, mungkin teman-teman silahkan klik pada kategori pilihan, yaitu dipilih yang bagian pilihan P3K, teman-teman. Maka teman-teman akan mendapatkan artikel yang bisa diunduh filenya. Nah, pada artikel dengan judul ini teman-teman bisa scroll ke bawah ya. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Nah, selanjutnya pada ujung dari artikel ini ada link downloadnya. Download rincian formasi dan perhitungan anggaran P3K tahun 2022. Kemudian teman-teman bisa klik pada bagian ini. Maka teman-teman akan mendapatkan tampilan Google Drive seperti ini. Maka di sini teman-teman bisa baca-baca dulu. Untuk memiliki file ini maka teman-teman silahkan klik pada bagian kolom unduh ya. Nah, di sini ada tombol untuk mendownload atau mengunduh, maka teman-teman bisa klik di sini, otomatis file ini akan terunduh. Dengan adanya rincian formasi dan juga penganggaran dari masing-masing kabupaten kota dan juga provinsi, ini adalah melalui perjalanan yang panjang teman-teman, yang mana sebelumnya ini ada surat edaran dari Menpan RB, yaitu tertanggal 22 Oktober tahun 2021 terkait tentang pembukaan kembali pengusulan kebutuhan ASN tahun 2022. Ya, mana di sini kalau misalkan kita cuplik hal-hal penting terkait dari informasi dalam surat ini adalah seperti ini teman-teman, yaitu untuk pengusulan kebutuhan ASN 2022 dibuka kembali sampai dengan akhir November. Nah, tentunya ini sudah dikumpulkan ya dari masing-masing BKPP instansi masing-masing. Kemudian untuk detail mekanisme dan jadwal pengusulan kembali itu bisa akses melalui informasi. Kemudian untuk pengusulan kebutuhan ini diperhatikan hal berikut teman-teman. Nah, nanti teman-teman ini bisa cek apakah nanti masuk ke dalam hal ini atau tidak. Yang pertama, pengadaan ASN 2022 itu hanya untuk P3K. Jadi diperkirakan untuk tahun 2022 tidak ada rekrutmen untuk yang CPNS ya. Jadi pengadaan ASN 2022 ini adalah hanya untuk P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pengusulan P3K berdasarkan kebutuhan jabatan dengan memperhatikan pedoman perhitungan kebutuhan atau formasi dari instansi pembina. Jumlah pegawai yang memasuki batas usia pensiun, penetapan kebutuhan formasi tahun 2021, kemampuan keuangan dan fiskal untuk belanja pegawai. Nah, ini teman-teman, kemudian mencantumkan masa hubungan perjanjian kerja. Kemudian untuk khusus instansi daerah, pengusulan diutamakan pada jabatan-jabatan yang dimungkinkan diisi ex-THK 2 dengan memperhatikan kualifikasi pendidikan yang dimiliki saat ini dan sesuai dengan persyaratan jabatan fungsional. Tentunya bagi teman-teman yang ingin mengikuti seleksi P3K guru untuk jabatan fungsional guru itu adalah minimal memiliki ijazah S1 atau D4. Nah, itu teman-teman. Kemudian di sini terkait dengan hal-hal lain. Nah, ini adalah terkait tentang pengajuan formasi teman-teman. Jadi di sini bagi teman-teman yang tidak lulus di tahun 2021 tentunya tidak perlu bersedih hati ya, karena di tahun depan insya Allah nanti akan masih ada banyak formasi. Semoga nanti teman-teman bisa lolos ya, dan untuk permasalahan dari negara kita terkait tentang honorer ini bisa segera tuntas.